Selanjutnya adalah terminasi. Tadi udah respon, tentunya kita harus melakukan terminasi ya. Respon tadi memang sudah dilakukan penyelesaian begitu, apinya kemudian mati begitu. Tapi ada tahap yang namanya terminasi atau pemulihan, dan ini juga aspek yang sangat penting ya dalam keadaan darurat. Tindakan ini adalah mengembalikan situasi kepada kondisi operasi yang semula, kondisi normal. Hal yang perlu dilakukan dalam fase pemulihan adalah tentunya kita melakukan damage assessment atau penilaian kerusakan, kemudian penilaian konsekuensi terhadap lingkungan, ini adalah keluar, kemudian penentuan tindakan proteksi jangka panjang, dan juga restorasi fasilitas, mengembalikan kepada lingkungan ataupun kondisi aset yang di awal begitu. Upaya terkait pemulihan dan keberlanjutan bisnis ini memerlukan manajemen keberlanjutan bisnis atau business continuity management system, yang tentu saja ini dimulai dari perencanaan, kemudian berlanjut ke dalam implementasi, dan juga bagaimana kita mengevaluasi dari setiap kejadian yang ada. Penting dalam business continuity ini ada dua hal. Yang pertama adalah risk assessment terhadap pasca kejadian. Yang kedua adalah business impact analysis dari setiap kejadian dan apa yang harus kita lakukan untuk kita mengembalikan kepada kondisi awal dari setiap kejadian. Jadi ada waktu-waktu tentu, tahapan, di mana mulai dari normal operation, kemudian terjadi kejadian, kita akan berada pada titik nadir daripada kondisi operasi. Nah, dari situlah kita melakukan manajemen sustainability ini agar nanti pada suatu tertentu ini akan pulih kembali ke posisi awal. Itu adalah bagian dari pemulihan. Dua hal terakhir di dalam penanggulangan darurat dan risk management adalah evaluasi dan penilaian. Penting di dalam suatu perusahaan, khususnya di industri migas, bagaimana melakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini adalah dalam penanggulangan keadaan darurat. Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan evaluasi adalah pertama, kita mendapatkan masukan atau input dari pelatihan atau kejadian sebenarnya. Jadi tadi dari drill, apa masukannya, kita lakukan evaluasi, kemudian dari kejadian aktual, atau pada saat respon, itu juga kita akan mendapatkan masukan. Masukan terkait dengan bagaimana sistem ini berjalan, bagaimana responder atau tim penanggulangan keadaan darurat ini melakukan penanggulangannya, bagaimana material yang digunakan ini mencukupi atau tidak, sejauh mana peralatan yang kita gunakan ini sudah handal atau tidak. Itu adalah bagian dari evaluasi-evaluasi kita, sehingga ke depan tentunya ini akan melakukan perbaikan terus yang dinamakan dengan continuous improvement. Jadi selalu ada learning from event dari setiap evaluasi-evaluasi kita, evaluasi rutin. Terakhir adalah bagaimana kita melakukan penilaian kepatuhan. Dalam hal ini kita adalah melakukan audit tahunan terhadap sistem manajemen penanggulangan keadaan darurat yang sudah dilakukan. Jadi kita akan menilai dari segi perencanaan, dari segi implementasi, dari segi action, dan juga dari segi review terhadap penanggulangan keadaan darurat tersebut. Itu adalah serangkaian apa yang dilakukan oleh perusahaan migas di dalam menanggulangi keadaan darurat, emergency response, dan juga krisis manajemen, sehingga tadi setiap kejadian atau insiden yang ada di industri migas, kita tentunya tidak ingin bereskalasi lebih jauh, karena ini akan merugikan perusahaan lebih besar. Kembali saya menyampaikan filosofi daripada penanggulangan keadaan darurat dan krisis manajemen adalah bagaimana memitigasi kejadian agar tidak bereskalasi dan juga membuat kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. Demikian mata kuliah ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita dapat juga diimplementasikan di perusahaan masing-masing dan juga tentunya di instansi-instansi yang terkait. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.